Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah lakoni latihan di Filipina dan menjajal rumput Stadion Rizal Memoriam, yakni stadion utama negara Filipina. Dan sungguh di luar dugaan, para pemain Timnas Indonesia ini mengaku terkejut dengan kondisi rumput stadion ini. Bukan soal rumputnya pakai rumput sintetis, tapi kualitas rumput sintetis ini sangat buruk. Hal ini diungkapkan salah seorang pemain Timnas Indonesia, Rafael Struij, dalam jumpa pers sebelum laga lawan Filipina. Menurut Struij, di Belanda pun banyak stadion yang sudah pakai rumput sintetis, tapi kualitasnya jauh di atas rumput Stadion Rizal Memorial. Kondisi tanah yang kering dengan cuaca panas membuat rumput stadion ini tuh terasa keras untuk dipijak. Pantes aja ya pelatih Filipina Michael West ini mengaku Timnas Indonesia akan kesulitan hadapi Filipina. Ternyata West ini udah tahu kalau kualitas rumput stadion ini tuh sangat jelek. Jadi buat para pemain Filipina sih udah terbiasa, tapi untuk pemain Indonesia ini akan jadi sesuatu yang menyulitkan. Bahkan sebuah akun berita nasional Tribun News yang juga ikut meliput ke Filipina mengunggah instastory yang memperbandingkan kualitas rumput Stadion Rizal Memoriam dengan dua stadion di Indonesia yang pakai rumput sintetis, yakni Stadion Citarum dan Siliwangi, dengan caption "Bak Langit dan Bumi". Tapi yang akan menjadi sorotan di laga ini tentu saja pertarungan 4 pemain Persib, yakni Klok, Edo, dan Irianto di kubu Timnas. Andai ditampilkannya akan jumpa dengan Daisuke Sato di kubu Filipina, di mana sebelum laga ini Sato sempat ucapkan Saywar pada Maklok. Tapi di latihan terakhir Sato tampak menyapa Klok saat latihan. Jadi kita akan lihat apakah faktor lapangan ini akan jadi musuh tersendiri bagi para pemain Timnas. Ya kalau buat pemain lokal sih pasti kerepotan nih main di tempat kayak gini. Kan biasanya main tempat becek-becekan. Lanjut ya, entah kenapa lama-lama kami kok jenuh dan bosen juga serta muak juga sih sama yang namanya Arya Sinulinga. Soalnya selama ini alias selama dia ini ada di PSSI kok cuma omdo ya, bilangnya inilah itulah, tapi kok nggak ada kerjanya ya. Dia ini kan sekarang ditunjuk sebagai ketua komite ad hoc supporter. Ya pasti ngurusin supporter dong. Tapi kok kerjanya apa ya sekarang? Datangin supporter, datangin kelompok supporter, ngasih edukasi buat supporter, datang ke lapangan diskusi dengan supporter. Mana main, santuy-santuy lah. Supporter rusuh, evaluasi bilangnya. Penonton ribut, bilangnya akan sosialisasi. Tapi apa? Kayak sayur basi. Sementara gaji paling tinggi. Seperti yang terbaru, pasca keributan supporter di Gresik. Terus apa tanggapan Arya Sinulinga? Kita akan koordinasi dengan klub dan asprop setempat dan juga dengan LIB agar hal ini bisa diatasi dan tak terulang lagi. Itu mulu yang diucapin. Bosan nggak sih? Orang Indo itu kalau nggak dihukum ya nggak bakalan kapok. Kalau cuma didenda duit mah, encer itu mah. Nih ya faktanya di Indonesia ya, kita ambil contoh aja, naik motor itu kalau pakai helm cuma buat ngindarin polisi doang. Ayo ngaku lu pada, bener kan? Di Indonesia itu peraturan dipatuhi kalau ada yang ngawasin, bener kan? Jadi kalau cuma omong doang akan dievaluasi, akan ditegur, akan koordinasi, mana main di Indonesia mah. Hukum yang berat, klub yang rusuh kurangin poinnya 3, tambah denda. Supporter yang rusuh dihukum nggak boleh ke stadion selama 1 musim. Kalau ngulangin lagi ya klub itu didegradasi, supporter yang ngulangin lagi yang dihukum pidana. Ini baru efek jera. Mau sampai kapan kayak gini? Ketum PSSI selalu bilang kita ini lagi dipantau oleh FIFA. Kalau terjadi kerusuhan lagi maka sanksi akan kita terima. Tapi nggak berani hukum yang salah. Ya pada baik son. Sing penting inyong istirahat dulu.
inyong panturu. Celakanya lagi, kerusuhan ini terjadi saat adanya Piala Dunia yang digelar di Indonesia, ya otomatis mata dunia tertuju pada Indonesia. Kebayang nggak tuh jengkelnya PSSI? Makanya kalau mau tegas ya tegas kalian, jangan mencela-mencele, repot kan? Kita beralih ke berita klub. Persik Kediri resmi mendatangkan Irfan Bahdim, ex pemain Persis Solo yang di putaran pertama ini justru menganggur. Bahdim baru satu di antara sederet pemain baru yang kabarnya akan didatangkan oleh Arthur Irawan di bursa transfer ini. Arthur Irawan tampaknya ogah rugi, udah ngeluarin duit gede buat Persik Kediri tapi gagal finish di 4 besar. Maka dari itu sejumlah nama pun tengah didekati oleh Arthur. Bahkan untuk menggantikan Jevinho kabarnya udah fix nih ya. Itu tuh pemain asing yang kemarin dilepas oleh Persebaya kabarnya sudah merapat ke Persik Kediri. Tahu kan siapa? Ya, Ze Valente. Madura United nampaknya mulai bergerak di jendela transfer ini. Madura kabarnya membidik legiun asing baru. Dia adalah Lucas Frigeri, seorang kiper berusia 34 tahun asal Brazil yang saat ini tanpa klub. Musim lalu main di klub Londrina PR di Liga 2 Brazil. BTW kami dulu pernah loh bahas rumor Frigeri ini ke Madura United. Meskipun saat itu nggak ada satupun yang percaya, dan emang musim lalu itu Madura ini batal ya merekrut Frigeri. Tapi kok kenapa baru sekarang ramenya ya? Nah, dengan datangnya Frigeri ini kemungkinan Madura akan lepas pemain asingnya. Dan tentu saja nama Rivera yang paling santer akan dirumorkan ke Persis 10 pun makin kencang akan hengkang dari Madura United. Dari Persib Bandung, inilah salah satu alasan kenapa para pemain asing ini tuh betah di Persib. Kalau bukan permasalahan internal antara pelatih dengan pemain ataupun pemain dengan manajemen, kayaknya para pemain asing ini pasti bakalan betah di Persib. Meskipun faktanya ya, di Persib ini tuh tekanannya double loh. Dimana kalau lu main di Persib, lu nggak boleh salah, lu nggak boleh jelek. Kalau lu salah, kalau lu jelek main di Persib, lu abis dihujat sama Boboto. Itu salah satu tekanannya lu ya. Dan tentu kita tahu tekanan lain adalah kalau pemain itu masuk ke Persib, ya siap-siap aja dihujat sama pendukung tim rival. Tapi rupanya itu nggak dipedulikan oleh dua pemain asing Persib, yakni Tiron dan Levi. Meskipun posisi dua pemain ini masih rawan dicoret, tapi dua pemain ini mengaku akan bersaing untuk bisa dipilih oleh Boyan Hodak di putaran 2 ini. Tiron sendiri mengaku dengan kondisi saat ini, dengan kemampuannya, dirinya yakin 100% pelatih akan memilihnya di putaran 2 ini. Saya rasa saya siap 100%, saya bisa buktikan itu dan saya rasa pelatih pun bisa melihat itu. Jadi saya yakin saya akan tetap bersama tim ini, ujar Tiron. Lalu apa komentar dari Levi? Seperti biasa, pemain asal Garut Cirebon alias Gabon ini nggak banyak ngomong. Dirinya cuma bilang semuanya terserah klub dan juga pelatih. Kalau dibutuhkan ya bertahan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya tidak bisa menentukan apapun, semua tergantung pelatih dan klub. Bagi saya hanya bermain dan berikan yang terbaik bagi tim dan membantu tim ini sekuat tenaga saya, ujar Levi. Nah, itu kata pemain. Terus kata pelatih apa ya? Tiron bisa dilihat secara kondisi fisik belum di level yang ideal. Kemarin di game internal di babak pertama dia bermain cukup baik, tapi di babak kedua dia mati karena tidak bermain dalam waktu yang cukup lama, ujar Boyan Hodak. Levi, seperti kalian tahu, dia sudah mulai bisa menyatu dengan tim, meskipun terkadang performanya ini naik turun. Soal stamina saya tidak ragu, tapi memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh dia, ujar Boyan Hodak. Nah, silakan pendapatnya. Kami pribadi nggak bisa menyimpulkan siapa yang akan dipilih oleh Hodak, sebab kami lihat Hodak ini tuh masih penasaran sama Tiron, tapi juga nggak mau lepas Levi. Tapi ya, kita tunggu aja. Bursa transfer masih ada beberapa hari lagi kok.
Tapi tunggu dulu, yakin Levi dan Tiron ini akan dipilih? Sebab Persib saat ini lagi saingan nih sama bestinya yakni Persebaya dalam memburu tanda tangan gelandang Madura United, Jaja. Apaan tuh? Bukan Jaja yang itu. Kabarnya Persib atau Boyan Hodak ini kepincut nih dengan gaya main Jaja yang dianggap tenang dan bisa alirkan bola. Nah, apakah bisa nih Persib dapatkan Jaja? Dari Persis Solo diketahui tengah menjajaki kerjasama dengan mantan penyerang Dewa United Karim Rossi. Rossi yang sebelumnya diisukan ke Persebaya ternyata gagal capai kata sepakat dengan Persebaya. Akhirnya Persis Solo pun mencoba menjajaki kerjasama dengan Rossi. Jika berhasil mendapatkan Rossi, otomatis Persis Solo pun akan membuang satu lagi pemain asingnya. Sebab kabarnya Persis Solo pun serius untuk mendatangkan Francisco Rivera dari Madura United. Dari Persija ada kabar atau rumor, ingat kami bilang rumor lo ya, jika pelatih Persija Thomas Doll ini lagi nyari kiper baru nih. Lah, emang Andri Tani sama Cahya Supriyadi kenapa? Kan dua kiper ini bagus, kok nyari kiper lagi sih? Ya kami pun nggak tahu kalau soal itu, kan yang ngerti itu cuma pelatih. Tapi kabar yang kami dapat, Persija emang lagi nyeleksi sejumlah kiper dan semuanya lokal ya. Dan dari sejumlah nama yang disebutkan, ada yang menurut kami ini justru di luar dugaan. Siapa aja ya mereka? Mimin nggak berani bilang sebab ini masih rumor, takutnya Mimin dibilang hoak lagi. Intinya gini aja, Thomas Doll lagi nyeleksi kiper dan totalnya itu katanya ada 10 kiper yang lagi diseleksi. Mimin mungkin bisa spill 3 kali ya. Ada Sahar Ginanjar, Reky Rahayu dan Hernando Ari juga yang katanya diseleksi. Nah, selain Reky Rahayu kabarnya ada kiper Persib lain loh yang diseleksi juga. Siapa ya? Ya tebak sendiri aja. Nah, kita tunggu aja kepastiannya, oke? Mimin nggak bisa dan nggak mau disalahin soalnya. Dari Liga 2, di saat hari yang sama, di saat terjadi keributan antara Gresik United versus Delta Sidoarjo, ternyata di ujung Sumatera pun terjadi keributan antara Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan. Ya meskipun nggak separah di Gresik, yakni antara supporter dengan polisi, tapi di Sumatera pun aksinya nggak kalah sengit juga. Ada lemparan benda-benda ke lapangan, bahkan wasit, perangkat pertandingan, dan official tim ini harus diamankan oleh polisi sebab diuber-uber sama supporter cuy. Ya ini kembali kami bilang, udahnya nggak ada ketegasan dari federasi soal hukuman, ditambah supporternya pun nggak tahu diri. Udahnya dikasih jalan Liga 2, bukannya dijaga, malah mentingin ego sendiri. Kurang apa coba Liga 2? Dicariin sponsor, disiarin di TV nasional, subsidi 2 kali lipat, dibolehin pakai pemain asing, masih nggak bersyukur juga ya. Ya balik lagi kami bilang ini kesalahan semua pihak. Federasi salah karena nggak tegas, perangkat pertandingan pun salah, masih pada blow on dan banyak makan uang sogokan. Penonton pun salah, nggak bisa terima kekalahan. Yo wes angel. Mau sampai kapan sepak bola kita kayak gini?